Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, an-nasu niyam, manusia hidup itu seperti mimpi. Orang mimpi, mimpinya macam-macam. Ada mimpi enak sehingga dia mengigau terbahak-bahak. Ada mimpinya sedih sehingga dia menangis meneteskan air mata. Ada yang mimpinya haru biru sehingga raut wajahnya sulit untuk diprediksi apa sebenarnya yang dia rasakan. Mau sedih, mau senang, mau susah, hidup adalah mimpi. Mimpi menjadi orang kaya akan terbangun. Kaya itu hanya mimpi. Mimpi menjadi penguasa, penguasa itu juga sedang bermimpi. Mimpi menjadi orang yang terkenal, itu pun juga sebatas mimpi. Falamma matu, ketika manusia mati, intabahu, barulah dia terbangun dari mimpi yang panjang dan melelapkan itu. Jangan bersedih kalau kebetulan mimpi menjadi orang yang susah. Kenapa? Karena kesusahan itu juga hanya mimpi. Jangan terlampau bahagia kalau menjadi penguasa, karena kekuasaan itu juga mimpi. Bukankah Fir'aun dalam mimpi-mimpi yang indah dalam kekuasaannya, dia bisa menyembelih siapa saja yang dia mau. Yuzabbihuna abna'akum, anak laki-laki sembelih hidup-hidup. Dengan enaknya, dengan tenangnya dia memerintahkan sembelih semua anak yang terlahir. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Bukankah Karun yang katanya paling kaya itu juga hidup, tapi hidupnya juga mimpi? Man arafat dunya hanan alaih, siapa yang kenal hakikat dunia, maka dunia ini menjadi ringan baginya. Kalau dia susah, susahnya tak sampai masuk ke hati, karena kesusahan itu akan berakhir dengan kematian. Kalau dia kaya, dia tidak akan angkuh, sombong, bakhil, pelit. Dalam berkuasa dia tidak akan angkuh. Kenapa? Karena semua akan berakhir. Kehidupan yang nyata bukan di sini. Kehidupan yang nyata adalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kekuasaan itu membuat orang jadi mulia, maka Namrus mulia, tapi pada akhirnya tidak mulia. Kalaulah harta itu membuat orang mulia, Abu Jahal, Abu Lahab paling mulia, Bilal bin Rabah paling miskin, tapi kenyataannya Bilal yang berbahagia. Maka Nabi mengumpamakan hidup ini dengan banyak perumpamaan. Satu saat dia katakan hidup ini karakibin istadhalla tahta syajaratin, seperti musafir perjalanannya panjang lalu dia bernaung sekejap di bawah pohon yang rindang. Berapa lama bernaung? Sementara panas matahari teduh. Setelah matahari agak condong, perjalanan akan berlanjut kembali. Dalam perumpamaan yang lain dia katakan, hidup ini nisfa jinahi ba'udatin, seperti setengah sayap nyamuk. Kalau kebetulan dititipkan harta, jangan sombong, karena harta yang banyak itu juga setengah sayap nyamuk. Kalau kebetulan punya kuasa, jangan angkuh, karena kekuasaan itu juga setengah sayap nyamuk. Kalau susah, jangan berputus asa, karena kesusahan itu juga setengah sayap nyamuk. Dunia ini menjadi berat bagi orang yang tak mengerti dunia. Orang yang mengerti dunia, dia katakan dunia ini kecil, penderitaan ini kecil. Dia cukup angkat tangan dan berkata, Allahu Akbar. Yang besar itu engkau ya Allah, yang lain kecil. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil di kelopak mata. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya kesusahan itu hanya butiran-butiran debu di hembus angin, tak bermakna, tak mengusik hatimu, tak mengusik pikiranmu, karena engkau selalu bersama dengan Allah. Semuanya kau serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
penghormatan, kemuliaan, puja-puji, sanjungan bukan punyaku. At-tahiyatul, yang dihormati, yang dimuliakan, raja-raja, profesor, buya, alim ulama, pejabat. At-tahiyatul mubarakatuh, keberkahan, datuk-datuk, orang hebat, bangsawan, mubarakatuh. Thayyibatul, paling baik, paling sopan, paling mulia, paling agung. Thayyibatul, at-tahiyatu, mubarakatuh, salawatu, thayyibatu lillah, bukan punyaku, milik Allah. Dipinjamkannya sekejap menjadi angkuh, dititipkannya sebentar menjadi sombong. Setiap hari orang beriman menyerahkan itu semua kepada Allah. Di awal solatnya dia katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di akhir solatnya dia katakan at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu yang tersisa untuk dia apa? Yang tersisa di ujung lidahnya hanya la haula wala quwwata. Kenal dunia baik-baik supaya dunia ini tidak menjadi ketakutan. Kenali dunia baik-baik supaya dunia ini tidak menjadi kesedihan. Kesedihan adalah ketika jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia mengucilkan, menyepelekan, tak bermakna selama masih bersama dengan Allah. Mamin muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada hamba Allah ini yang pernah silap, pernah salah, summa yatatahhar, mandi, bersuci, mandi taubat, berwudu, tidak bisa berwudu bertayamum, summa yusalli rak'atain, salat sunat taubat 2 rakaat, usalli sunnatan taubat rak'atain lillahi ta'ala. Setelah itu dia teteskan air mata, ainani la yamassuhuman nar, 2 mata yang tidak akan kena jilatan api neraka. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di tengah malam mempertahankan Masjidil Aqsa dari serangan Israel. Kita jauh dari Palestina, kita tak masuk dalam golongan itu, mata kita akan selamat. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kalau ada orang berdosa lalu dengan dosanya dia menyesal, dia merasa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, itulah orang paling mulia. Bukan kata khatib, tapi kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallah, yang paling mulia atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya menetes air matanya, menyesal dalam hatinya. Setelah itu dia angkat kedua tangannya, Allahu Akbar, dosaku ini besar ya Allah, tapi engkau maha besar. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, fa innaka ghafirudz dzambil azim, tapi aku yakin engkau maha pengampun segala dosa. Setiap manusia ada kerjanya, setiap makhluk ada perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya, siapa yang mau kau sejatuhkan serendah-rendah. Betapa banyak manusia yang tinggi dijatuhkan Allah sejatuh-jatuhnya sampai tak dapat menatap tatapan manusia. Berapa banyak manusia yang dihinakan, dijatuhkan, direndahkan, disepelekan, tapi dia besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia membesarkan. Besarkan Allah. Jangan besar karena jabatanmu, jangan besar karena kuasamu, tapi kau besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besar karena hartamu, hartamu hilang, kau kecil. Kalau kau besar karena kuasamu, kuasamu tak lama. Besarkanlah dirimu karena Allah yang membesarkan. Angkat kedua tangan. Semua manusia mengatakan kau hina, kau tak hina, kau mulia di hadapan Allah. Katakan Allah Akbar. Tempelkan yang paling mulia di tubuh, keningmu kau tempelkan ke lantai. Kau katakan Subhana Rabbiyal A'la, engkau maha tinggi ya Allah, engkau yang maha suci ya Allah, aku tak ada apa-apanya. Ketika itu kau katakan, di saat itulah Allah akan mengangkatmu ke tempat yang paling mulia.